Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikmah Ipayanti, dosen S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Pringsewu. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Ilmu Kesehatan Anak. Dalam pembelajaran, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan proses penyampaian materi dengan baik kepada mahasiswa agar mudah dipahami. Interaction merupakan interaksi antara dosen dan mahasiswa ataupun interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Assessment merupakan adanya pemberian tugas yang diberikan kepada mahasiswa dan evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi pembelajaran yang telah disampaikan. Mata kuliah Ilmu Kesehatan Anak yang saya ampu merupakan mata kuliah wajib pada mahasiswa semester 5 Prodi Sarjana Kebidanan Universitas Aisyah Pringsewu dengan bobot 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktik. Deskripsi singkat mata kuliah Ilmu Kesehatan Anak adalah ilmu yang membahas tentang keadaan kesehatan, upaya promosi dan preventif, penanganan bayi beresiko, bermasalah, dengan penyakit, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan asuhan komplementer, serta rujukan pada bayi dan balita. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu konsep dasar kesehatan anak, konsep pertumbuhan bayi dan balita, konsep perkembangan bayi dan balita, bayi risiko tinggi dan bermasalah, serta penata laksanaannya, penyakit-penyakit yang lazim pada bayi dan balita yang terjadi di Indonesia, pertolongan pertama pada kecelakaan pada bayi dan balita, konsep asuhan kebidanan komplementer pada bayi dan balita berdasarkan evidence base, serta mekanisme dan proses rujukan bayi dan balita. Kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini yaitu mahasiswa mampu menganalisis keadaan kesehatan bayi dan balita di Indonesia, mampu melaksanakan pemeriksaan pertumbuhan, mampu melaksanakan pemeriksaan perkembangan, mampu mempraktikkan penanganan bayi risiko tinggi, mampu mempraktikkan penanganan masalah atau penyakit yang lazim terjadi pada bayi dan balita, mampu menentukan pertolongan pertama pada kecelakaan bayi dan balita, mampu melaksanakan asuhan kebidanan komplementer pada bayi dan balita berdasarkan evidence base, serta mampu membahas mekanisme dan proses rujukan pada bayi dan balita. Sistem pembelajaran atau mode perkuliahan dengan sinkron atau tatap muka penuh. Metode pembelajaran dengan ceramah, diskusi kelompok, presentasi, demonstrasi, dan penugasan. Interaksi antara dosen dan mahasiswa. Dosen menyampaikan materi secara interaktif. Dosen tidak hanya menyampaikan materi satu arah, tetapi mengajak mahasiswa untuk berpikir kritis melalui pertanyaan terbuka. Mahasiswa didorong aktif bertanya dan mengemukakan pendapat. Dosen akan menanggapi dengan penjelasan untuk memberikan pembahasan yang lebih mendalam. Dosen memberikan tugas individu atau kelompok, kemudian dosen memberikan umpan balik. Perkuliahan dilaksanakan selama 14 pekan, ditambah 2 pekan untuk evaluasi UTS dan UAS. Untuk teknik penilaian serta indikator, yang pertama aktivitas partisipatif dengan bobot 30%. Indikator penilaian terdapat pada rubrik penilaian sikap, rubrik penilaian kegiatan prakelas, dan rubrik penilaian keaktifan dalam kelas. Yang kedua, menggunakan ujian tertulis, bentuk soal, pilihan ganda, esai, atau soal studi kasus dengan bobot, kuis 5%, UTS 10%, UAS 10%. Indikator penilaian mahasiswa mampu memahami seluruh kemampuan yang diharapkan. 3. Ujian praktik dengan bobot 20%, mampu melaksanakan pemeriksaan pertumbuhan, pemeriksaan perkembangan, pemeriksaan dan penanganan bayi balita risiko tinggi, dan menggunakan unjuk kerja atau format penilaian praktikum. Yang keempat, proyek dengan bobot 20%, indikator penilaian menggunakan rubrik penilaian proposal, rubrik penilaian proyek. Yang kelima, tugas dengan bobot 5%, mahasiswa menyusun laporan studi kasus, menyusun makalah, mahasiswa melakukan presentasi, kemudian mahasiswa membuat video. Indikator penilaiannya menggunakan rubrik penilaian makalah, rubrik penilaian presentasi, dan penilaian unjuk kerja.
Demikianlah pemaparan mata kuliah Ilmu Kesehatan Anak. Berikut adalah cuplikan proses kegiatan pembelajaran tatap muka. Semoga video ini menjadi bahan pertimbangan syarat sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ada yang tidak hadir? Hadir semua Ibu. Hadir semua. Nanti setelah pertemuan Ibu ini ya di akhir pembelajaran kalian bisa isi presensi yang melalui pelani. Dan pelani nanti akan ditutup setelah 30 menit ya dari mata kuliah ini ya. Baik, hari ini kita akan belajar mata kuliah Ilmu Kesehatan Anak ya. Ini adalah pertemuan kita yang keempat ya. Nah, untuk pertemuan hari ini topiknya adalah pemeriksaan perkembangan bayi dan balita ya. Nah, kemampuan akhir yang direncanakan mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan perkembangan bayi dan balita. Jadi nanti kalian akan mendapatkan materi dan kemudian kalian akan melakukan praktikum di laboratorium dan akan melaksanakan praktik juga secara mandiri di lahan di lapangan. Jadi kalian nanti bisa mencari balita untuk melakukan pemeriksaan perkembangan ini ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi pemeriksaan perkembangan, Ibu akan mengulas materi yang pada pertemuan sebelumnya, pertemuan ketiga ya, mengenai pertumbuhan dan perkembangan serta tahap-tahapannya. Masih ingat? Masih ingat. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan? Oh ya, silahkan Rizka. Jadi perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan itu, pertumbuhan itu bertambah ukuran berat badan, panjang atau ideal berat badan dan ukuran hingga kepala. Sedangkan perkembangan itu bertambah peningkatan kemampuan motorik gerakan halus dan motorik kasar bicara serta sosialisasi kemandirian. Cukup. Oke, bagus sekali ya jawabannya Rizka. Kemudian tadi Rizka sudah menyampaikan ya aspek-aspek perkembangan, ada motorik halus, motorik kasar, sosial kemandirian, dan bahasa. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Oke, baik, silakan Risa. Jadi motorik kasar itu berhubungan dengan kemampuan balita yang melibatkan otot besar seperti berjalan, tengkurap, berdiri. Sedangkan motorik halus itu kemampuan balita yang melibatkan otot halus dan memerlukan koordinasi yang cermat seperti meronce, menyusun kubus, memegang sendok. Sekian Ibu. Oke, baik. Nah, benar ya, benar baik sekali. Nah, sekarang untuk aspek sosial kemandirian dan bahasa, ada yang mau menyampaikan? Nah, Ibu rasa kalian sudah bisa untuk mengenai paham dengan konsep perkembangan. Kemarin sudah kita bahas, kemudian dia juga untuk tahap perkembangan juga sudah kita bahas. Nah, ini adalah pemahaman awal di mana kita bisa untuk melakukan pemeriksaan perkembangan bayi dan balita. Untuk pemeriksaan perkembangan bayi balita ini biasanya kalau di Indonesia kita pakai buku KIA. Buku KIA ini bisa digunakan oleh ibu dari bayi balita ya. Sementara petugas kesehatan, kemudian kader, kemudian ada guru TK juga biasanya menggunakan yang namanya KPSP. Ada yang pernah dengar KPSP itu apa? Ada? Belum ya? Nah, KPSP adalah kuesioner pra-screening perkembangan. Nah, jadi kuesioner ini akan digunakan oleh tenaga kesehatan. Kemudian melalui kuesioner ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya ada 9 sampai dengan 10 pertanyaan yang ditanyakan kepada pengasuh atau orang tua. Kemudian di sini juga di kuesioner ini ada kata-kata berupa perintah, diperintahkan kepada petugas kesehatan atau orang tua untuk memperagakan agar anak bisa melaksanakan tugas perkembangan tersebut. Nah, ini ya bisa kita lihat di sini tujuan screening pemeriksaan perkembangan anak
menggunakan KPST adalah untuk mengetahui perkembangan anak normal atau ada penyimpangan. Jadi kuesioner ini kita bisa menginterpretasikan ya, apakah anak itu perkembangannya sesuai dengan usianya, kemudian apakah anak tersebut perkembangannya meragukan gitu, bisa atau tidak gitu, kemudian atau ada penyimpangan ya. Jadi melalui kuesioner ini kita bisa mendeteksinya. Dan bagaimana untuk jadwalnya ya? Jadi pemeriksaan ini ada jadwalnya sesuai dengan umur screening ya. Pada anak usia 0 sampai 24 bulan ya, pemeriksaan dilakukan setiap 3 bulan sekali. Jadi pada usia dimulai dari 3 bulan, kemudian 6 bulan, dan seterusnya sampai dengan 24 bulan. Nah, selanjutnya setelah 24 bulan, pemeriksaan KPST ini dilakukan setiap 6 bulan sekali. Jadi setiap 6 bulan sekali sampai dengan anak berusia 72 bulan ya, pemeriksaan KPST ini. Nah, jika anak belum mencapai umur screening tersebut, maka minta ibu datang kembali pada umur screening yang terdekat untuk pemeriksaan rutin. Nah, contohnya pada bayi ya, di bawah ibunya di puskesmas usia 7 bulan, dia sudah melewati umur screening yang 6 bulan ya. Ya, maka minta datang kembali ya untuk melakukan screening ini pada umur screening terdekat, yaitu pada usia 9 bulan. Tapi jika orang tua ini mengeluh bahwa anaknya memiliki masalah perkembangan ya, sepertinya anak saya ini beda ya dengan teman-temannya, sepertinya lebih terlambat gitu. Nah, kita boleh ya melakukan pemeriksaan KPST ini menggunakan umur screening terdekat yang lebih mudah, yaitu pada usia 6 bulan. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Tergantung apa yang diminta di sana. Nah, KPST ini tadi berisi 9 sampai 10 pertanyaan kemampuan perkembangan yang telah dicapai anak ya. Nah, kemudian alat bantunya berupa pensil, ada kertas, bola sebesar bola tenis. Ini adalah cara menggunakan KPST ya. Yang pertama, bahwa pada saat pemeriksaan anak harus dibawa. Tentukan umur anak dengan menanyakan tanggal, bulan, dan tahun anak lahir ya. Jadi kita memang bertanya usianya berapa gitu. Namun tidak saja orang tua salah untuk menentukan usianya. Jadi kita harus menanyakan kapan anak ini lahir ya. Nah, kemudian dihitung berapa usianya sampai pada saat ini. Nah, kemudian bila bayi umur 3 bulan 16 hari ya, maka dibulatkan menjadi 4 bulan. Karena ibu memberikan contoh nih, kalian bisa sebutkan ya berarti berapa usianya. Jika bayi usia 6 bulan 17 hari, berarti berapa dibulatkan menjadi berapa? 6 bulan 17 hari. 7 bulan. Nah, berarti sudah paham ya untuk menentukan umur ini. Nah, kemudian setelahnya pilih KPST yang sesuai dengan umur anak. Jika anak tersebut usianya 6 bulan, berarti kita ambil formulir KPST yang 6 bulan. Nah, kemudian KPST ini terdiri dari 2 macam pertanyaan, yaitu pertanyaan yang dijawab oleh ibu atau pengasuh ya. Dan ini pertanyaannya hanya dijawab ya atau tidak. Contohnya di sini, dapatkah bayi makan kue sendiri? Ya, berarti jawabannya ya atau tidak. Nah, kemudian pertanyaan jenis yang kedua itu berupa perintah kepada ibu atau pengasuh atau kepada petugas. Nah, artinya di sini adalah tugas kita sebagai petugas kesehatan atau orang tua ya. Nanti di sini melentangkan posisi bayinya ya dalam keadaan terlentang, kemudian ditarik tangannya. Nah, ini berarti adalah perintah untuk kita. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu ingin bertanya. Ya, silakan. Ibu bolehkah KPST
KPSP digunakan untuk anak di atas 72 bulan? Baik sekali ya pertanyaannya, terima kasih. KPSP ini hanya efektif valid digunakan pada anak 0 sampai 72 bulan ya. Nah, jika anak lebih dari usia tersebut, maka sudah tidak bisa lagi ya menggunakan KPSP. Jadi kita akan menggunakan kuesioner sesuai untuk tahap perkembangan anak. Nah, untuk kuesioner apa yang digunakan itu nanti akan dipelajari oleh profesi lain. Oke, sekarang kita bisa lihat di sini ada contoh KPSP-nya. Jadi ibu ambil untuk umur 3 bulan. Jadi bisa dilihat ada 10 pertanyaan ya. Ada 10 pertanyaan dan dari 10 pertanyaan ini ternyata ada untuk aspek gerak kasar ya. Gerak kasar yang warna hijau. Kemudian ada aspek sosial dan kemandirian warna kuning. Kemudian ada aspek bicara dan bahasa. Kemudian yang warna biru ini ada aspek gerak atau motorik halus. Untuk nomor 1 ini adalah perintah ya. Nomor 1, nomor 2 ya. Pada saat bayi terlentang, apakah masing-masing lengan dan tungkai bergerak dengan sudah? Jawab tidak bila salah satu atau kedua tungkai atau lengan bayi bergerak tak terarah atau tak terkendali. Nah, apabila jawabannya ya, maka kita coba di sini ya. Ya. Kemudian hasil pemeriksaannya dari perhitungan tadi ya ada berapa jumlah jawabannya ya, maka kita bisa menginterpretasikan. Apabila jawabannya yang ada 9 sampai dengan 10 ya, maka interpretasinya adalah sesuai umur ya, perkembangannya sesuai umur. Nah, kemudian dari jawaban tadi apabila ternyata jawabannya itu 7 atau 8, maka interpretasinya meragukan. Nah, kemudian apabila jawabannya ya ada 6 atau kurang dari 6 itu, maka ada kemungkinan penyimpangan. Ada penyimpangan. Nah, untuk intervensinya bagaimana? Masing-masing interpretasi ini tentu akan berbeda. Nah, apabila sesuai umur, berikan ibu pujian ya, bahwa ibu telah baik merawat anaknya ya, sudah baik memberikan stimulasi kepada anaknya. Nah, selanjutnya lanjutkan stimulasinya di rumah ya, sesuai dengan tahapan umurnya. Nah, kalau tadi anaknya usia 3 bulan sudah sesuai dengan perkembangannya, maka lanjutkan stimulasi untuk bayi umur 3 sampai 6 bulan. Ya, gitu. Jadi nanti diajarkan ibunya bagaimana cara untuk melakukan stimulasi ya, supaya anaknya makin terasah ya dan makin pintar untuk perkembangannya ya. Kemudian jadwalkan kunjungan berikutnya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya. Kapan sebaiknya dilakukan rujukan jika hasil KPSP menunjukkan penyimpangan ibu? Oke, baik. Penyimpangan ya terhadap balita ini perkembangannya, maka harus dirujuk segera ya, jangan menunda-nunda gitu. Kenapa? Karena dengan semakin cepat dirujuk, maka akan semakin cepat ditangani ya. Mungkin nanti butuh psikolog, butuh dokter rehabilitasi medik ya, kemudian butuh terapis gitu untuk menangani permasalahannya, sehingga keterlambatannya itu bisa dikejar ya, dan anak bisa sesuai dengan usianya, perkembangannya ya. Oke, sampai di sini ada lagi? Saya ingin bertanya Ya. apakah orang tua itu boleh menjawab jika anak tidak bisa merespon saat pemeriksaan? Oke, kayak misalnya anaknya nggak bisa ya, misalnya disuruh untuk menulis ya, mencoret gitu. Nah, ternyata anaknya nggak mau ya, itu boleh ya, kita boleh bertanya kepada orang tua apakah anak ini bisa gitu. Nah, itu boleh saja, asal tadi tidak ada kesempatan. Misalnya anaknya ternyata nggak mau, rewel gitu ya. Oke, ada lagi? Bagaimana jika anak tidak kooperatif saat pemeriksaan? Tidak kooperatif ya saat pemeriksaan. Nah, itu tadi ya,
Mungkin anak tersebut ngantuk, ya. Mungkin anak tersebut lapar, ya. Mungkin sakit ternyata, gitu. Sehingga nggak kooperatif, nggak mau. Nah, berarti kan kita bisa kali ya nanya ke orang tuanya. Kalau memang anaknya nggak orang tuanya itu nggak tahu jawabannya, apa memang nggak pernah lihat, gitu. Nah, bisa diulang ya. Gitu. Jadi bisa ditunda pemeriksaannya apa 2 minggu lagi atau 1 minggu lagi, gitu, bisa datang kembali untuk dilakukan pemeriksaan lagi, ya. Ada lagi mau bertanya? Cukup jelas? Cukup jelas ya, bisa dipahami ya materinya. Nah, selanjutnya ibu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Nanti kalian kerjakan berapa usia anak ini, kemudian berapa skornya, berapa juga jawaban dianya, kemudian apa interpretasinya, dan apa intervensinya, ya. Oke, silakan. Kelompok 1. Kelompok 1 ya. Ini untuk KPT-nya. Kelompok 2. Ini kelompok 3 ya. Silakan ibu berikan waktu 20 menit ya untuk mengerjakan ini. Kemudian nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan dikerjakan. Sesuai, meragukan, atau ada penyimpanan. Nah, intervensinya apa kalian lakukan ya? Iya. Oke. Kelompok 3. Gimana kelompok 3? Bingung di mana? Bingung. Kita ada bingung. Nah, kasus sekarang coba kita lihat untuk yang kasus yang ketiga. Di sini seorang ibu membawa hasilnya di sini ya. Ibu. Kelompok 1. Gimana? Kelompok 1. Sudah dapat usianya berapa? Waktunya sudah habis, sudah 20 menit ya. Silakan kelompok mana dulu yang mau maju? Oke, silakan kelompok 2. Kami ya, silakan maju ke depan. Baik, dari simpulan soal yang diberikan, seorang ibu membawa anaknya ke puskesmas pada tanggal 5 Juli 2024 untuk dilakukan pemeriksaan perkembangan. Dilakukan anamnesis anak lahir BBLR cukup bulan tanggal 16 Januari 2024. Hasil pemeriksaannya dari nomor 1 sampai nomor 4 iya, nomor 5 sama 6 tidak, nomor 7 sama 10 iya. Jadi hasil dari perhitungan tadi, anak yang dibawa ibu ini umurnya 6 bulan. Terdapat 10 pertanyaan. Dari 10 pertanyaan ini, dari nomor 1 sampai nomor 4 dijawab iya. Dari nomor 1 pertanyaannya, bayi diposisikan terlentang, ambil gulungan bol merah, letakkan di atas muka bayi. Apakah bayi tersebut mengikuti gerakan benang-bolnya dari sisi kanan ke kiri, mengikuti secara berurutan itu? Hasilnya iya. Jadi hasil interpretasinya meragukan karena dari 10 pertanyaan ada 8 yang benar dan 2 yang salah, yaitu gerak motorik halus. Jadi intervensinya ajari kepada anak untuk stimulasi lebih sering, pada ibu untuk mengajari stimulasi lebih sering, dan ajarkan intervensi aspek yang tertinggal, yaitu nomor 5 dan 6. Bayi di pangku orang tua atau pengasuh, sentuhkan pensil di punggung tangan atau ujung jari. Yang kedua, bayi di pangku orang tua atau pengasuh, dapatkan bayi mengarahkan matanya pada benda kecil sebesar kaca. Selanjutnya, lakukan kunjungan ulang 2 minggu kemudian. Jika hasilnya masih sama, 2 salah, berarti harus dirujuk segera ke rumah sakit atau klinik tumbuh kembang. Jika hasilnya 9 yang benar, maka bayi sudah dikatakan normal. Sekian, Ibu. Ya, terima kasih untuk atlet. Kelompok 3 ya, silakan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, Ibu akan mereview tadi hasil dari presentasi yang sudah disampaikan oleh teman-temannya. Benar ya yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 bahwa ditemukan anak pada kondisi meragukan. Kemudian untuk kelompok 3 tadi juga sudah memaparkan bahwa sesuai perkembangan anaknya, dari intervensi juga sudah
sesuai. Nah, untuk kelompok satu ya, untuk kelompok satu tadi juga sudah memaparkan bahwa interpretasinya ada penyimpangan. Rasa kalian sudah bisa memahami ya untuk pemeriksaan perkembangan ini. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan pertemuan hari ini? Silakan. Ya, silakan. Baik, dari jawaban tadi saya bisa menyimpulkan pemantauan perkembangan dilakukan menggunakan KPSP meliputi aspek motorik, kasar, motorik halus, sosial, kemandirian, dan bahasa dengan 10 pertanyaan. Pemeriksaan dilakukan setiap 3 bulan sekali pada usia 3 sampai 24 bulan dan setiap 6 bulan sekali pada usia 30 sampai 72 bulan. Apabila jawaban 9 sampai 10 sesuai umur, lanjutkan stimulasi dan jadwalkan kunjungan ulang. Apabila jawaban 7 sampai 8 meragukan, anjurkan untuk stimulasi lebih sering. Lakukan intervensi pada aspek yang tertinggal dan jadwalkan kunjungan ulang 2 minggu lagi. Apabila jawaban 6 atau kurang, lakukan rujukan. Cukup itu. Oke, baik, terima kasih Anggi. Oke, mungkin ini di sini mau bertanya nih ya. Silakan nanti tunjuk tangan ya yang bisa menyampaikan bagaimana sih langkah-langkah dalam melakukan pemeriksaan perkembangan menggunakan KPSP. Ya, silakan Destiara. Untuk langkah-langkah pemeriksaan perkembangan menggunakan KPSP, yang pertama itu pada waktu pemeriksaan atau screening anak harus dibawa. Yang kedua, tentukan umur anak dengan menanyakan tanggal lahir, bulan, dan tahun lahir. Bila umur anak lebih dari 16, maka kita bulatkan menjadi 1 bulan. Contohnya bagi umur 3 bulan 16 hari dibulatkan menjadi 4 bulan. Bila umur 3 bulan 15 hari dibulatkan menjadi 3 bulan. Yang terakhir, teliti kembali apakah semua pertanyaan telah dijawab. Sekian dulu. Baik, bagus ya jawabannya. Mungkin di sini mau tekankan lagi ya bahwa pemeriksaan KPSP ini bisa dilakukan setiap 3 bulan pada anak 0 sampai 24 bulan ya, dan setiap 6 bulan pada anak di atas 24 bulan sampai dengan 72 bulan ya. Dan ada 10 pertanyaan yang harus dikerjakan, harus dijawab oleh orang tua atau pengasuh atau diperagakan oleh bayi balita mengenai 10 pertanyaan ini. Nah, kemudian hasilnya dihitung berapa jumlah ya. Ya, apabila jumlah jawaban ya itu ada 9 sampai dengan 10, maka sesuai dengan umur. Kemudian apabila jawaban ya 7 sampai dengan 8, maka meragukan. Ya. Kemudian apabila jawabannya 6 atau kurang, maka penyimpangan. Ya. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan kuis. Ya, disiapkan untuk HP-nya. Kita akan melaksanakan kuis menggunakan quiz ya. Tidak diskusi. Mbak Jomrek langsung aja. Oke, kita sudah melaksanakan kuis ya. Oke, untuk pelaksanaan kuis kita berikan aplaus untuk juara pertama Wulan Saidah. Kemudian untuk Erli. Oke, mudah-mudahan materi hari ini bisa tersampaikan dengan baik dan bermanfaat untuk kalian ke depannya dan juga untuk anak-anak Indonesia. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas. Jadi kalian nanti mencari 1 orang balita, terserah mau usia berapa saja, asalkan sesuai dengan umur screening ya. Nanti kalian periksa menggunakan KPSP perkembangannya, kemudian kalian tentukan interpretasinya apa dan kalian juga melakukan intervensinya ya. Divideokan ya, tugas ini divideokan, kemudian nanti laporannya akan depan, silakan dikumpul. Baik, cukup ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, ya baik, terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.